Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku akan ngebahas beberapa berita yang aku kutip dari CNN dan juga Kumparan. Yang pertama aku akan ngebahas tentang ini nih, mengintip. Aku penasaran ya, berapa uang pensiun dari mantan presiden gitu ya, after dia menjabat. Nah, ini ada di CNN ternyata. Ini mengintip uang pensiun dan jatah rumah Jokowi usai lengser sebulan lagi. Oh, sebulan lagi ya Pak Jokowi menjabat ya? Oke, ini beritanya ya dari CNN ya. Let's see, coba tunggu bentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya aku makin semangat lagi buat videonya, oke? Nah, ini berita pertama dari CNN. Hari Senin nih beritanya ya. Ini Joko Widodo segera mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden tidak lebih dari sebulan lagi. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto. Usai lengser, Jokowi bakalan dapat uang pensiun. Berapa uang pensiunnya? Uang pensiun presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden. Menurut aturan itu, pensiunan presiden dan wakil presiden itu akan menerima uang pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Nah, adapun gaji presiden saat ini tercatat mencapai 30,2 juta. Nah, angka itu adalah 6 kali lebih besar daripada gaji tertinggi pegawai negeri sipil PNS yang sekitar 5 juta rupiah. Selain uang pensiun, Jokowi juga akan mendapatkan jatah rumah. Negara memberikan uang pensiun untuk Presiden Jokowi itu di lahan seluas 12.000 meter persegi di Jawa Tengah. Pemberian itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut dan yang menyatakan bahwa setiap presiden dan wakil presiden yang sudah menuntaskan tugasnya berhak akan diberi rumah. Oh gitu ya, awalnya negara itu membatasi harga rumah pensiun presiden tuh maksimal 20 miliar. Banyak juga ya guys ya, 20 miliar. Namun aturan itu udah nggak ada lagi sejak tahun 2022. Aturan baru itu hanya menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu berhak atas rumah pensiun dengan luas tanah maksimal 1.500 meter persegi di DKI Jakarta. Oh, jadi harga rumahnya tuh senilai 20 miliar udah nggak ada lagi. Nggak harus 20 miliar, nggak harus maksimal 20 miliar, tetapi aturan baru tuh hanya menyebutkan bahwa luasnya itu hanya 1.500. Kok hanya besar dong itu, 1.500 meter persegi di DKI Jakarta gitu ya. Nah ternyata dan diperbolehkan juga memilih rumah di luar dari Jakarta. Luas maksimal rumah pensiun di luar Jakarta itu menyesuaikan harga tanah seluas 1.500 meter persegi di DKI Jakarta gitu ya. Oh, jadi nanti rumah ini bisa langsung ditempati dan menjadi hak milik dan bisa diwariskan kepada ahli waris beliau. Wah, enak banget ya guys ya, jadi presiden ya. Pengen juga deh. Pengen juga nggak guys jadi presiden? Ya, kalau aku sih tanggapannya kayak semoga alokasi dana ini memang seimbang-seimbang aja. Maksimal 20 miliar tuh seimbang dengan apa yang udah dilakukan oleh Pak Presiden selama menjabat, yang which is itu nggak mudah pasti ya menjadi seorang presiden, apalagi dibully dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aja alokasi dananya ini seimbang, karena mengingat banyak juga masyarakat Indonesia yang masih struggle banget dalam masalah ekonomi. Banyak banget isu-isu sosial dan ekonomi juga yang belum teratasi. Tapi di luar daripada itu, ya kita berharap sih dananya itu bisa tepat aja gitu ya, dan tidak merugikan rakyat. Itu harapan kita bersama. Oke, next kita lanjut ke berita yang kedua. Oke, kita masuk di berita kedua. Ini adalah dugaan tawuran di balik geger 7 mayat remaja di Kali Bekasi. Warga Jati Asih Bekasi digegerkan dengan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi kemarin pagi. Diduga 7 korban ini merupakan remaja dari kelompok yang hendak melakukan tawuran. Penemuan 7 mayat di Kali Bekasi berawal dari ibu-ibu komunitas kucing yang sedang mencari peliharaannya yang hilang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi menyampaikan bahwa penemuan jenazah itu dilaporkan warga jam 7 pagi.
Lokasi di Jati Asih, tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas. Waduh. Saksi 2 mengecek di kali tersebut dan mendapati benar telah ditemukan 5 orang mayat. Yang selanjutnya saksi 2 memberitahukan informasi kepada saksi 1, yang selanjutnya saksi 1 segera melaporkan ke Polsek. Setelah 5 mayat ditemukan lagi 2 mayat di lokasi yang sama. Kondisinya serupa, tubuh mayat yang mengembang bercampur dengan lumpur dan wajahnya bengkak. Waduh. Korban diduga terkait tawuran. Asal-usul para korban tewas di lokasi saat ini masih ditelusuri. Informasi itu pukul 3 pagi ya. Memang di malamnya ada kejadian tawuran anak-anak di jam 3. Itu katanya ada beberapa. Mungkin ada pengejaran lompat ke Kali Bekasi. Titik pasnya kejadian tawuran tidak tersampaikan, tapi warga menyatakan di sekitar. Waduh. Ada juga penangkapan anak-anak ya. Sementara itu polisi juga belum menyimpulkan soal dugaan tawuran. Waduh. Kayak gini nih, berita yang kayak gini nih bikin miris gitu ya. Kalau komentar aku sih kayak yang pertama sih kayak fenomena tawuran ini memang menunjukkan gitu bahwa sebenarnya kita tuh mempunyai masalah pendidikan dan juga pengawasan kita terhadap remaja tuh kayak kurang banget gitu ya. Makanya tuh kayak penting banget bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat, teman-teman, lingkungan untuk kayak bekerja sama, kasih edukasi yang baik tentang bagaimana caranya tawuran tuh gak baik. Jadi apa-apa tuh kayak tidak perlu diselesaikan dengan berantem, tawuran, yang mengakibatkan adanya korban yang seperti ini gitu ya. Jangan sampai kejadian yang kayak gini nih, ngeri banget ya, terulang kembali. Dan kita pasti pengen punya lingkungan yang aman, apalagi buat anak-anak gitu. Tapi yang paling penting tuh adalah bagaimana kita mendukung keluarga korban ini secara emosional. Semoga kasus ini segera bisa terungkap dan pelakunya bisa segera ditangkap. Selanjutnya ini adalah berita dari Kompas ya. Kalau baca berita yang kayak gini tuh kayak membuat hati kita tuh kayak tersayat-sayat gitu. Kok ada sih orang kayak gini nih? Mertua di Palembang perkosa menantu yang hamil 7 bulan. Bayangin guys. Astagfirullah. Seorang mertua di Palembang, Sumatera Selatan berinisial AN nekat memperkosa menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Akibatnya AN ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh DN yang merupakan suami korban. Setelah diselidiki, rupanya M telah di kondisi rumahnya yang sedang sepi di kawasan Kecamatan Palembang. Awalnya di rumah korban sendiri dan berada di kamar, tiba-tiba pelaku datang dan langsung mengancam korban untuk melakukan aksinya. Padahal korban saat itu sedang hamil 7 bulan. M pun tak berani melawan karena diancam akan dibunuh. Dari hasil pemeriksaannya, dari kecanduan narkoba tersebut, AN mengaku hasratnya terpacu untuk memperkosa menantunya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila, ini berita kayak gini nih buat siapapun yang baca tuh pasti akan geram ya. Dan ini pasti udah jelas banget bahwasanya berita yang kayak gini nih melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan rasa aman dan juga dihormati, terutama di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk kita berada di lingkungan itu. Dan seharusnya tindakan kekerasan seksual seperti ini itu tuh harus dihukum, kalau perlu karena dia udah gak beradab gitu ya, kalau perlu dihukum mati. Apalagi nih kayak dia lagi hamil gitu ya, wanita ini lagi hamil, seharusnya dia mendapatkan perlindungan dari mertuanya dan dukungan penuh dari mertuanya, lingkungan sekitarnya, tetapi malah dirusak sama mertuanya sendiri. Buat wanita, memang kaum kita ini memang sangat rentan ya terhadap kejadian yang kayak gini. Untuk itu pentingnya perempuan yang selalu berusaha untuk bilang enggak kalau memang itu tidak, dan bilang walaupun, karena ini kan dia kayak diancam untuk dibunuh, mending kita dibunuh daripada
kita mendapat perlakuan yang seperti ini. Jadi kita tuh sebagai perempuan harus berani untuk berbicara. Kita suka ataupun kita nggak suka, itu tuh kita harus berani mengungkapkan pendapat kita. Apalagi kalau itu adalah sesuatu jelas-jelas yang salah gitu ya. Dan semoga juga pihak keluarga itu terus memberikan dukungan psikologi, emosional kepada korban karena lagi hamil juga, dan semoga korban bisa pulih dan melanjutkan kehidupan yang kedepannya lebih baik. Dan kejadian ini juga mengingatkan kepada kita pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual agar semua orang itu, terutama perempuan, tahu bahwa mereka tuh nggak sendirian dan banyak bantuan-bantuan yang tersedia kalau mereka mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Oke, mungkin itu aja 3 berita yang aku baca hari ini, dan semoga ada sisi baik yang bisa kalian dapat dari video ini, dari berita ini, dan semoga kita semua terlindungi dari hal-hal negatif di dalam hidup kita. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku bisa konsisten untuk ngupload video setiap hari, yakni baca video-video yang atau berita-berita yang lagi menarik perhatian aku. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.